Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Cita-Citaku. Video kali ini saya akan membahas latihan soal dicoba dulu yuk. Pada video sebelumnya terkait hubungan antar variabel yang part 1. Jadi ini ada X yang mana X-nya itu nomor 1 ya ini. X itu sama dengan 1/63 dikurang 1/69 dan Y sama dengan 1/65 dikurang 1/67. Nah, kalau saya biasanya ini langsung melihat ke angka pertama. Saya akan cek 1/63 dengan 1/65 besaran yang mana? Ternyata besaran yang 1/63. Ketika kita punya penyebut yang bilangannya lebih kecil daripada penyebut lainnya, maka pada saat dibuat 1/, dia akan jadi lebih besar. Konsepnya misalnya kita punya 1/2 dengan 1/3. 2 kan dengan 3 lebih kecil 2 daripada 3. Tapi ketika kita punya setengah dengan 1/3, setengah itu lebih besar daripada 1/3. Kasusnya seperti itu, sama ya. Jadi saya bisa bilang, oh kemungkinan jawabannya adalah X lebih dari Y. Nah, tapi untuk membuat yakin jangan sampai nanti hasil pengurangan dari 1/63 kurang 1/69 ini ternyata malah hasilnya lebih kecil dari Y. Bisa jadi ketika kalau misalnya 1/69 lebih dari 1/67, bisa jadi. Makanya kita harus make sure, kita cek 1/69 dengan 1/67 besaran mana? Besaran 1/67, berarti aman. Kenapa? Karena bilangan yang lebih besar nih ya, misalnya ini A, misalnya ini A, nah dikurang B nih ya, kurang B, dan B nya lebih kecil daripada ini. Yang C ini dikurang D, udahlah ini lebih kecil, ininya lebih besar daripada yang sebelah satunya lagi, otomatis pasti 1/63 kurang 1/69 akan lebih besar dari 1/65 dikurang 1/67. Teman-teman boleh coba ambil suatu bilangan, ya kita analogikan, misalnya 1/63 ini saya ambil bilangannya adalah 5, 1/65 saya ambil bilangannya adalah 4, ini sembarang bilangan ya misalnya suatu kasus, ada bilangan 5 yang lebih dari 4, kemudian ada bilangan 2 yang lebih kecil daripada 3. Kita coba kurangkan, 5 kurang 2 hasilnya 3, 4 kurang 3 hasilnya 1. Bisa dilihat kalau tetap dia akan lebih besar si X-nya daripada Y. Nah, jadi jawabannya bisa saya pastikan, oh iya saya yakin jawabannya adalah X lebih dari Y. Intinya ketika mengerjakan soal ini, lihat dari bilangan pertama, bandingkan dengan bilangan pertama yang Y, manakah yang lebih besar, mana lebih kecil, baru bilangan keduanya. Oke, seperti itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2, X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16/100. Oke, 1/16 dengan 16/100. Dengan 16/100 itu dari 16% ya. 16% itu adalah 16/100. Nah, ini sebenarnya kita kali silang aja biar samakan penyebut. Kita lihat ini 100 ya. 100 yang di sini. Oke, yang ini 16 kali 16. 16 kali 16. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. 100 itu kan berasal dari 10 kali 10. Otomatis 10 kali 10 lebih kecil daripada 16 kali 16. Berarti 1/16 itu lebih kecil dari 16/100. Berarti X kurang dari Y. Seperti itu ya. Teman-teman mohon maaf, ini kalau misalnya kurang bagus karena saya menggunakan HP, jadi bisa sambil rebahan. Oke, buat video sambil rebahan ya. Nah, ini sekarang kita ke nomor 3. Jika nilai X terletak antara Y dan Z, sedangkan Z kurang dari X, nih gampang ya. Z itu, dia bilang Z kurang dari X. X-nya antara Y dengan Z, ya udah berarti X kurang dari Y. Karena X terletak antara Y dan Z, diketahui Z kurang dari X, maka X kurang dari Y. Ini gampang yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini ya kita melihatnya, coba kita data dulu ya, 0,178, yang ini 6,017, nah yang terakhir 5,278. Nah, saya cuma ambil sampai 8-nya aja karena yang 925 tidak terlalu bisa kita hilangkan dulu ya, ditambah. Ini kita tambahkan aja dapatnya pasti 8
Ini kalau misalnya 8 kali 3 24, kurangi 1 23. Oke, ada 2 tadi lebihnya ya. 10 17 ya di sini. Kita lihat 1 4. Oke, ternyata hanya sampai 11,473. Sebenarnya saya udah curiga memang kalau kita lihat 0,17 dengan 6,017 dia tidak akan sampai 7 karena 5,2 itu untuk lebih dari 12 pasti harus ditambah 7 atau sekitar 6,8an. Ya, sekitar 6,8an biar bisa lebih dari 12. Tapi karena kita bisa lihat dari X dengan Y-nya aja ketika dijumlahkan dia lebih kecil dari 6,8, otomatis dia tidak akan melampaui dari 12. Nah, tapi biar make sure kita hitung secara manual seperti ini boleh juga. Teman-teman bisa dapat jawabannya 11,473, berarti jawabannya adalah X kurang dari Y. Nah, yang tadi saya bilang itu, kenapa saya bisa bilang kalau dia 6,8 baru bisa melebihi dari 12, karena di sini udah 5. 5 itu biar bisa jadi 12 kan harus tambah 7. Sedangkan di sini ada 2785. Paling enggak kita itu punya 6,8 atau 6,73 sekian-sekian untuk sampai ke 12. Sedangkan kita bisa lihat langsung di XY ketika XY ketika ditambahkan ini 0,178 dengan 6,017. Mohon maaf ini 0,178 X masih X ya. 6,017 masih X. Ketika ditambahkan ini tidak sampai 6,7. Di bawah yaitu hanya sekitar 6,1 lebih. Otomatis dia akan kurang dari 12. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu juga caranya. Bebas ya. Kalau ini bisa juga manual jika teman-teman punya cara atau punya kecepatan menghitung yang lebih dari biasanya. Oke. Nah, jadi sekian 4 soal tentang hubungan antar variabel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.